Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Prayoga Rahab, NPM 20150073, Prodi Vokasional Informatika 4A. Di sini saya membahas tentang mata kuliah jaringan komputer dan praktikum. Oke, yang pertama, topologi jaringan. Arsitektur topologi merupakan bentuk koneksi fisik untuk menghubungkan setiap node pada sebuah jaringan. Pada sistem LAN terdapat 3 topologi utama yang paling sering digunakan: bus, star, dan jaringan. Bus, star, dan ring. Topologi jaringan ini kemudian berkembang menjadi topologi tree dan mesh yang merupakan kombinasi dari star, mesh, dan bus. Dengan populernya teknologi nirkabel dewasa ini, maka lahirlah pula satu topologi baru, yaitu topologi wireless. Berikut ini ialah topologi yang dimaksud. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua, topologi ring atau cincin. Yang ketiga, topologi star atau bintang. Yang keempat, topologi tree atau pohon. Yang kelima, topologi mesh atau tak beraturan. Dan yang terakhir ialah topologi wireless atau nirkabel. Yang pertama ialah topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Secara sederhana, pada topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung. Kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator atau terminator resistensi, atau biasanya berupa tahanan listrik sekitar 60 ohm. Pada titik tertentu diadakan sambungan atau tap untuk setiap terminal. Wujud dari tap ini bisa berupa kabel transceiver bila digunakan T-Sox sebagai media transmisi, atau berupa BNC konektor bila digunakan T-Coax sebagai media transmisi, atau berupa konektor RJ45 dan hub bila digunakan kabel UTP. Kelebihan dari topologi bus adalah instalasi relatif lebih murah. Dan yang kedua ialah kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antara klien lainnya. Biaya relatif lebih murah. Kelemahan topologi bus adalah jika kabel utama bus atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau data collection apabila banyak klien yang mengirim pesan, dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. Selanjutnya ialah topologi ring atau topologi cincin. Topologi ring biasanya juga disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konektor pada topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Secara lebih sederhana lagi, topologi cincin merupakan untaian berupa media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya hingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisi hanya satu arah. Kemungkinan permasalahan yang bisa timbul dalam jaringan cincin adalah: yang pertama, kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Yang kedua ialah pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan. Terminal baru harus mengenal dan dihubungkan dengan kedua terminal tetangganya. Selanjutnya ialah topologi star atau bintang. Disebut topologi star atau topologi bintang karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konsentrator bisa berupa hub atau switch menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Pada topologi bintang atau star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi yang terjadi.
terminal-terminal lainnya melalui komunikasi melalui terminal pusat ini. Terminal kontrol pusat bisa berupa sebuah komputer yang difungsikan sebagai pengendali, tetapi bisa juga berupa hub atau MAU, multi access unit. Kelebihan topologi bintang atau topologi star ini ialah yang pertama, karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah. Kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Yang kedua ialah kegagalan pada saat komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lainnya. Kelemahan topologi bintang ialah pertama, kegagalan pusat kontrol atau simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Dan yang kedua, bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer, semakin banyak semakin lambat. Yang selanjutnya ialah topologi tree atau pohon. Topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Topologi pohon dimulai dari suatu titik yang disebut headen. Dari headen, beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus, atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. Dan ada dua kesulitan pada topologi ini. Yang pertama ialah karena bercabang, maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditunjukkan. Yang kedua, perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal-terminal dalam jaringan. Selanjutnya ialah topologi wireless atau nirkabel. Jaringan nirkabel wireless LAN mungkin tampaknya sangat layak untuk diterapkan di mana saja dan kapan saja, tetapi harganya masih mahal dan kinerjanya masih belum dapat diandalkan. Pada kebanyakan kantor, jaringannya menggunakan Ethernet kabel karena sudah lama terpasang dan harganya sangat murah. Untuk di rumah, orang dapat menggunakan jaringan kabel telepon untuk menyambungkan banyak PC dan dapat dipakai untuk pakai akses internet. Pada suatu jaringan LAN bisa terdapat LAN berkabel backbone seperti Ethernet yang mendukung server workstation dan satu atau lebih bridge atau route untuk dihubungkan dengan jaringan lainnya. Selain itu, terdapat modul kontrol atau CM yang bertindak sebagai interface untuk jaringan LAN nirkabel. Syarat-syarat LAN nirkabel: laju penyelesaian protokol medium access control harus bisa digunakan seefisien mungkin oleh media nirkabel yang memaksimalkan kapasitas. Yang kedua, jumlah simpul. LAN nirkabel perlu mendukung ratusan simpul pada sel-sel multiple. Yang ketiga, koneksi ke LAN backbone. Modul kontrol atau CM harus mampu menghubungkan suatu jaringan LAN ke jaringan LAN lainnya atau suatu jaringan AD host nirkabel. Teknologi LAN nirkabel. LAN infrared atau IR terbatas dalam sebuah ruangan karena IR tidak mampu menembus dinding yang tidak tembus cahaya. LAN gelombang radio terbatas dalam sebuah kompleks gedung seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan Home RF. LAN spektrum penyebaran beroperasi pada band-band ISM atau Industrial Scientific Medical yang tidak memerlukan lisensi. Gelombang mikro narrowband beroperasi pada frekuensi gelombang mikro yang tidak termasuk dalam spektrum penyebarannya. Mungkin cukup sekian pembahasan saya kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.